Halo semua, kali ini kita akan masuk ke materi tentang metode analisis faktor ya. Untuk slide-nya bisa kalian lihat di slide share, slide yang ini ya, yang dikerjakan oleh kelompok 24 SK5. Yang kita bahas yang pertama, kita perkenalan dulu mengenai analisis faktor, kemudian kita akan berbicara mengenai model faktor ortogonal, bagaimana metode estimasinya, bagaimana merotasi faktor, menghasilkan nilai faktor ya, dan bagaimana memilih metode faktor yang terbaik ya. Nah, jadi analisis faktor ini sebenarnya konsep atau cara kerjanya sama dengan analisis komponen utama. Jadi kita tujuannya adalah ingin mereduksi jumlah variabel yang banyak dengan cara mengelompokkan variabel-variabel yang mirip itu menjadi satu kelompok ya. Tapi ada perbedaan antara analisis faktor dan analisis komponen utama. Kalau analisis komponen utama itu dia terdiri dari susunan variabel-variabel, sedangkan kalau analisis faktor dia menyusun variabel-variabel ke dalam faktor-faktor. Ya, kalau komponen utama terdiri dari susunan variabel-variabel, analisis faktor dia menyusun variabel-variabel ke dalam faktor-faktornya. Perbedaan yang sangat jelas antara analisis faktor dan analisis komponen utama itu, pada saat membuat atau menghasilkan komponen baru atau faktor baru di dalam analisis komponen utama itu tidak ada proses rotasi, sehingga di dalam beberapa komponen utama bisa saja terdapat variabel-variabel yang sama yang mendominasi di komponen utama tersebut ya. Tetapi di analisis faktor, jika terjadi hal yang seperti itu, ada beberapa variabel yang sama proporsi atau kontribusinya di beberapa faktor, maka dia akan melakukan rotasi, sehingga di dalam faktor-faktor tersebut tersusun oleh variabel-variabel asal yang unik atau yang berbeda ya. Jadi syaratnya sama seperti analisis komponen utama ya, antara variabel X-nya tentunya harus memiliki korelasi yang besar. Dengan prinsip analisis faktor, satu kelompok variabel memiliki korelasi yang besar dan dengan kelompok variabel yang lainnya dia memiliki korelasi yang kecil ya. Biasanya analisis faktor ini digunakan untuk membuat variabel laten ya. Variabel laten yang tidak terukur ini bisa diterapkan dengan metode analisis faktor. Sebenarnya analisis faktor itu terbagi lagi, ada exploratory faktor analisis dan ada confirmatory faktor analisis. Nah, yang kita bahas ini adalah exploratory faktor analisis. Jadi kita sama sekali tidak mengetahui variabel-variabel apa saja yang menyusun suatu variabel laten yang baru itu ya. Sedangkan kalau confirmatory faktor analisis, sudah ada teorinya variabel-variabel apa saja yang menyusun suatu dimensi atau faktor, dan kita akan mengkonfirmasi hubungan dari variabel-variabel secara teori tersebut ya. Nah, model faktor itu nanti akan terdiri dari variabel X-nya, kemudian ada matriks variance covariance, ada common factors, kita lambangkan dengan F besar, dan ada juga specific factors atau error yang dilambangkan dengan epsilon ini. Kalau dituliskan menjadi seperti ini. Ya, ini sebenarnya ada X1 dikurangi mu1 sama dengan L11F1 plus L12F2 sampai dengan L1MFM plus epsilon. Atau secara singkat dengan notasi matriksnya seperti ini. Model faktor. Ya, jadi ini model ini harus diingat. Kita akan ketemu terus persamaan ini ya sampai nanti di akhir materi ini. Jadi X ini adalah matriks variabel asalnya ya. Ini adalah variabel asalnya. Kemudian mu ini adalah rata-rata ya. Rata-rata per variabelnya, matriks yang berisi rata-rata per variabel. L ini adalah matriks loading ya, matriks loading. Lalu F ini adalah vektor
common factor atau faktor umum. Dan di sini ada satu lagi, yaitu matriks epsilon. Kalau nggak salah dilambangkannya itu adalah dengan C. Kalau nggak salah seperti itu ya dilambangkannya. Matriks epsilon. Nah, kalau diuraikan menjadi seperti ini. Ya, ini untuk persamaan variabel pertama. Jadi, ini adalah variabelnya I. Kalau kita labelkan dengan I, kemudian ini adalah J. J ini adalah faktornya ya. Jadi variabel pertama, untuk faktor yang pertama dikali dengan common faktor pertama ditambah dengan ini loading untuk variabel pertama, common faktor kedua dikalikan dengan common faktor kedua gitu ya. Sampai dengan ini, common faktor yang ke M ya. Jadi J itu menunjukkan common faktor dari 1 sampai M, sedangkan I itu menunjukkan variabel dari 1 sampai P. Oke, ditambah dengan yang terakhir adalah spesifik faktor. Jadi bedanya satu lagi antara analisis faktor dengan analisis komponen utama, di dalam analisis faktor itu diperhitungkan tentang pengaruh dari errornya ya. Di analisis komponen utama kemarin kan tidak ada ya. Ingat analisis komponen utama itu kan cuma kombinasi linear dari variabelnya saja ya. Kalau kalian masih ingat, seperti ini. Nah, sedangkan di analisis faktor ternyata modelnya itu dia membreakdown suatu covariance menjadi faktor umum dan faktor error. Nah, ada beberapa asumsi yang harus atau kondisi yang harus kita perhatikan di sini nanti berpengaruh terhadap pengerjaan output dari analisis faktor ya. Pertama, expected dari common factor ini nilainya adalah vektor 0. Ya, berarti rata-rata dari common factor ini adalah 0. Kemudian, matriks variance covariance common factor ini atau expected dari FF ini adalah matriks identitas. Ya, berarti matriks identitas diagonalnya 1, yang lainnya 0 ya. Berarti dia seperti variabel yang sudah distandarisasi ya, rata-ratanya 0, kemudian variansnya 1 ya. Berarti dia artinya apa ini? Berarti antar common factors atau antar faktor itu korelasinya sudah kecil atau 0, independen. Sama ya seperti komponen utama. Antar komponen utama yang dihasilkan itu saling independen, begitupun antar faktor yang dihasilkan juga independen karena dia covariance-nya 0 nih antar common faktornya. Kemudian berikutnya, expected dari errornya 0 ya, vektor 0. Isinya 0 semua. Kita harapkan bahwa dari persamaan faktor yang kita hasilkan itu tidak ada error sama sekali. Error itu kan menunjukkan suatu informasi yang tidak tercakup di dalam persamaan common faktor yang kita hasilkan ya. Kemudian covariance errornya itu nih matriks C ya. Matriks C ini adalah matriks diagonal. Matriks diagonal di mana diagonalnya ini adalah nilai variance dari masing-masing errornya ya. Kemudian antara common factor dan spesifik faktornya itu juga independen ya. Jadi nilai covariance-nya itu matriks 0. 0 semua isiannya. Nah, ini buat apa nanti fungsinya kita lihat. Nah, kita kembali ke persamaan faktor. Model faktor, ini model faktornya disebut dengan model faktor ortogonal. Kenapa disebut sebagai model faktor ortogonal? Karena tadi nilai covariance antara common faktornya itu kan independen ya. Ya, matriks identitas ya. Jadi independen. Makanya ortogonal. Kita ingat ortogonal itu saling tegak lurus. Kalau tegak lurus cos 90 itu berarti 0 ya. Jadi korelasi antara faktor 1 dan faktor 2 itu korelasinya 0. Nah, ini penjelasan dari masing-masing komponennya ya. Yang tadi sudah kita bahas apa itu mu, kemudian apa itu error. Nah, ini dilambangkannya dengan epsilon ya. Tadi saya lambangkan dengan C. C itu berarti lambangnya dari
variansnya ya, varians dari errornya. Berarti ini namanya error. Oke, kemudian ini EI. EI ini adalah nilai faktor spesifik untuk variabel I ya. Jadi ini lambangnya I. Jadi untuk per variabel, error ini diperolehnya untuk variabel. Sedangkan ini FJ berarti untuk urutan faktornya ya. Pengaruh dari faktor ke-1, ke-2 sampai ke M. Lalu ini adalah LIJ, loading faktor untuk variabel ke I dan faktor ke J ya. Nah, tadi ketentuan yang bawah kita sudah bahas juga kesimpulannya. Nih, expected dari faktor itu 0, kemudian covariance faktor matriks identitas, kemudian expected dari error 0, dan covariance dari 0 itu adalah C ya. Nah, ini kita tulis kembali model faktor ortogonalnya. Kenapa kita selalu mengulang-ulang model faktor ortogonal ini? Supaya kita hafal ya, paham sampai menentukan rumusnya tadi asal-usulnya dari mana. Jadi, model faktor ortogonal itu mengimplikasikan struktur covariance dari X ya. Nah, struktur covariance dari X kan rumusnya seperti ini. X min mu dikalikan X min mu transpose. Nah, ini sama saja dengan, tadi kan persamaannya seperti ini ya. Untuk yang model faktor itu. Seperti ini. Lalu, struktur covariance-nya berarti kita seperti dikuadratkan, tapi ini notasi matriks. Dikalikan dengan transposnya sama saja dengan kita juga mengalihkan transposnya dari LF plus E-nya ini ya. Oke, ini sudah sama. Nah, sehingga kalau kita buka kurungnya, hasil perkaliannya akan seperti ini. LF dikalikan LF transpose ya. Kemudian E dikalikan LF. Kemudian LF lagi dikalikan E. Dan E dikalikan E. Oke, ini adalah hasil dari struktur covariance variabel X-nya. Sehingga ini kita ganti menjadi, ini rumus matriks variance covariance kan? Menjadi seperti ini. Nah, sama saja dengan covariance X sama dengan covariance X itu sendiri adalah expected dari X min mu dikalikan X min mu transpose ya. Kalau kita tambahkan E-nya. Sehingga ini kita tambahkan E. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, pertama hasilnya adalah loading, matriks loading dikalikan expected dari FF transpose L. Nah, tadi covariance dari FF itu apa? Saling independen ya. Jadi ini matriks identitas. Jadi jadinya adalah L matriks identitas dikalikan dengan L transpose sama saja dengan L transpose. Oke, kemudian expected dari error F transpose ini adalah 0 ya. Korelasinya 0 kan? Spesifik dan common faktornya ini adalah 0. Sehingga dikalikan dengan loadingnya menjadi 0. Lalu loading dikalikan expected dari FA ini juga 0. Dan yang terakhir adalah expected dari error itu adalah matriks C. Sehingga hasilnya tinggal ini. Nah, akhirnya diperolehlah persamaan seperti ini, bahwa matriks varians covariant variabel asal ini di dalam analisis faktor itu diuraikan menjadi penjumlahan antara matriks loading dikalikan matriks loading transpose ditambahkan dengan matriks C-nya. Nah, ini. Kalian harus ingat. Atau ditulis juga bisa seperti ini ya. Sigma kan bisa kita tulis juga menjadi covariance X. Ini sama dengan sigma. Seperti ini. Oke. Atau saya bisa tulisnya menjadi seperti ini. Kalau ini saya uraikan, tadi L itu ukurannya berapa? L. Nah, ini L ditambah dengan matriks C-nya. Kalau kita uraikan, maka untuk varians XI, misalkan varians untuk variabel pertama, itu sama saja dengan, ini adalah nilai loading ya. Nih, kalau misalkan ini saya sudah hilangkan, sama saja dengan L variabel ke-1 untuk common faktor pertama, kuadrat ya. Ini kan ada nilainya. Ini juga ada kuadrat ditambahkan dengan L1
L1 pada common factor 2 kuadrat ditambahkan dengan L1 3 kuadrat sampai dengan L1 pada common factor yang kuadrat ditambahkan dengan errornya. Ini kan ada si 1 sampai si P. Oke, ini ada L11, L12. Ini juga kalau sudah ditranspos berarti jadi ini ada L1, L12 ya di sini. Oke, ini paham? Yang kolom, jadi yang barisnya ini adalah variabelnya, variabel 1, 2, sampai P. Sedangkan yang kolomnya ini adalah common faktornya ya, F1, F2, sampai Fm. Jadi yang sel 11 ini adalah loading pada variabel pertama, common factor pertama, dikalikan dengan loading pada variabel pertama, common factor pertama, loading variabel pertama, common factor kedua, dikalikan dengan loading variabel pertama, common factor kedua. Ya, jadi kuadrat kan? Jadi persamaan seperti ini. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita buat persamaan, varians untuk variabel pertama itu sama saja dengan penjumlahan dari nilai loading kuadrat variabel tersebut pada seluruh faktor ditambahkan dengan errornya variabel spesifik faktor dari variabel pertama tersebut ya. Nah, kalau untuk menghitung covariance antar dua variabelnya ya kita tinggal ganti saja ini menjadi variabel pertama dikalikan variabel ke K ya, tergantung ini variabel keberapa. Oke, nah ini harus diingat juga, penting juga nih. Sehingga kita dapatkan covariance antara variabel asal dengan common factor itu sama saja dengan matriks loadingnya. Atau kalau saya menghitung covariance antara variabel ke I dengan common factor ke J itu sama saja dengan nilai loading IJ-nya. Nah, jadi kalau kita nanti menghasilkan nilai loading itu sama saja dengan nilai covariance ya. Covariance. Menunjukkan ketergantungan juga ya antar variabel asalnya dengan variabel common faktornya yang terbentuk. Nah, kemudian berarti saya bisa uraikan tadi ya, seperti ini. Ini kan tadi varians dari XI. Kita bisa tulis menjadi sigma II. Tadi kita dapatkan yang perkalian antara LL transpose, hasilnya seperti ini. Ditambah dengan spesifik errornya. Ya. Nah, penjumlahan dari nilai loading kuadrat pada variabel tersebut, pada variabel KI tersebut, disebut dengan komunalitas. Ya, ini disebut dengan komunalitas. Nah, komunalitas ini bisa kita lambangkan menjadi HI kuadrat. Ya, HI kuadrat. Jadi HI kuadrat itu adalah nilai komunalitas atau nilai keragaman total variabel asal pada common factor yang dibentuk ya. Nah, jadi bisa disingkat persamaannya menjadi seperti ini. Ya, ini penting lagi. Contoh, kita masuk ke dalam contoh. Ini adalah matriks varians covariance variabel asal ya, atau covariance dari matriks X. Nah, matriks varians covariance ini sama dengan apa? Lambangnya tadi L. Ini matriks L dikalikan dengan L transpose seperti ini. Jadi ini nilai loadingnya ya. Ini nilai loading variabel pertama pada common factor kedua. Berarti ini ada dua faktor yang kita bicarakan. Ini ada F1 dan ada F2 ya. Ini ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Ini matriks varian covariance-nya 4 kali 4 kan? Ya, berarti ada 4 variabel asal. Jadi yang bawah ini adalah variabel asalnya. Lalu ini adalah matriks varians covariance-nya dari error ya. Nilai C-nya. Matriks C-nya. Oke, sehingga bisa dibuat seperti ini. Ini nilai loading, matriks C-nya. Kemudian kalau kita ingin menghitung komunalitas dari variabel 1, masih ingat? Ya, komunalitas itu adalah H1 kuadrat. Itu sama saja dengan loading variabel pertama pada common factor yang pertama kuadrat ditambah dengan nilai loading variabel pertama pada common factor kedua. Oke, itu adalah nilai komunalitasnya itu 4 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 17.
Jadi apa nih maknanya? Total variance yang dijelaskan oleh kedua faktor tersebut ya, untuk variabel pertama itu adalah sebesar 17 ya. Ini adalah total variance variabel pertama yang dijelaskan oleh dua common factor. Nah, sama seperti analisis komponen utama, sebenarnya faktor yang kita bentuk itu maksimal jumlahnya itu adalah sebanyak P variabel. Sebenarnya kita bisa membentuk 4 common factor dari 4 variabel asal. Tapi di soal ini dicontohkan atau ditunjukkan hanya 2 common factor. Makanya ukurannya adalah 4 kali 2 ya. Nah, dengan 2 common factor itu, variabel yang terjelaskan itu adalah 17. Oke, nah kalau kita tambahkan dengan errornya, karena kita cuman membuat 2 faktor, tentunya ada varians yang tidak terjelaskan oleh 2 faktor tersebut itu termuat di dalam spesifik faktor. Itu besarnya berapa? Besarnya sebesar 2 ya. Nah, kita bisa menghitung errornya itu dari mana? Ya dari kan kita sudah punya nilai covariance-nya. Ya ini adalah covariance kan tadi sigma 11 sama dengan nilai loading kuadratnya atau komunalitasnya tambah dengan EI-nya kan. Nah, HI-nya sudah ketahuan yaitu 17. Sigma 11-nya berapa? Kita lihat matriks yang awal. Nah, sigma 11-nya itu adalah 19 kan? Berarti errornya berapa? Ada 2. Berarti ada sebesar 2 yang tidak terjelaskan oleh 2 common factor. Sehingga persamaannya matriks varians persamaan dari varians pertama ini menjadi seperti ini. 17 plus 2 ya. Nah, ketika jumlah faktor sama dengan jumlah variabel, maka matriks varian kovarian akan selalu berupa LL transpose. Sehingga matriks errornya itu 0 ya. Wajar kan? Karena seluruh variabel itu sudah dibentuk sebanyak P faktor. M-nya kan sama dengan P. Jadi tidak ada error atau tidak ada yang tidak terjelaskan oleh faktor itu ya. Tapi kalau jumlah faktor yang kita buat itu kurang dari jumlah variabel, maka covariance X itu akan lebih sederhana ya, karena dia jumlah parameternya lebih sedikit ya dibandingkan elemen matriks sigma ya. Tapi resikonya akan ada nilai errornya. Misal, X terdiri dari 12 variabel dijelaskan dengan 2 faktor. Padahal kita bisa membentuk 12 faktor ya. M-nya lebih sedikit daripada P, lebih sederhana. Jadi berapa banyak elemen dalam matriks P-nya? Itu adalah rumusnya seperti ini. P kali P per 1 per 2, yaitu ada 78 elemen. Jumlah parameternya, nilai loadingnya dihitung satu-satu dan nilai spesifik errornya dihitung ada sebanyak M kali P plus P. Ada 36 jumlah parameternya. Jadi dihitung satu-satu nilainya ya. Nah, kalau M-nya lebih dari 1, kalau jumlah faktor yang kita bentuk sama dengan 1. Nah, kalau kita bentuk common faktornya hanya 1, semua variabel kan berarti kita anggap memiliki kontribusi terhadap faktor tersebut ya. Tetapi kalau kita membentuk jumlah faktornya lebih dari 1, sedangkan analisis faktor tadi tujuannya adalah menyusun variabel ke dalam faktor ya, di mana antar faktor itu antar set variabelnya maunya independen kan gitu ya. Nah, kalau misalkan jumlah faktornya ada 1, seringkali terjadi keambiguan. Yang keambiguan itu adalah yang tadi saya bilang bahwa beberapa faktor memiliki kontribusi variabel tertentu yang sama di setiap faktornya ya. Jadi misalkan saya punya F1 ya, punya F1, F2, ini ada X1, X2 sampai XP. Nah, kontribusi atau nilai loadingnya tuh bisa saja sama misalkan antara F1 dan F2. Nah, ini kan ambigu ya. Padahal kita ingin menyusun variabel-variabel asal ini ke faktor-faktor yang berbeda ya. Jadi maunya kalau X1 itu di sini 0,7 ya di sini kecil ya. Misalkan di sini 0,2 ya di sini besar. Maunya seperti itu. Nah, maka muncullah di dalam faktor itu ada namanya matriks ortogonal T. Ya, matriks ortogonal T.
Dia ortogonal karena kalau kita kalikan dengan transposnya itu hasilnya adalah matriks identitas. Nah, ini adalah ide awalnya terjadi rotasi faktor. Jadi kalau ada keambiguan yang tadi, misalkan ini ya, sama-sama 0,6, 0,6 misalkan ya, maka kita harus rotasi faktor ini supaya tidak ambigu. Caranya adalah dengan mengalihkan matriks ortogonal tadi. Ya, ortogonal itu kan yang membuat menjadi saling bebas ya. Nih, dia diletakkan di antara loading dengan faktornya. Ya, jadi diperolehlah nilai loading baru yang merupakan perkalian loading dan matriks ortogonal dan nilai common faktor baru yang perkalian dari matriks ortogonal dengan common faktornya ya. Jadi ini dibagi dua. Oke. Jadi kita langsung ganti saja nilai loading hasil dari rotasi tersebut ya menjadi seperti ini. Jadi sama-sama nilai loading, jadi persamaannya tidak berubah ya, tetap seperti ini. Cuman sebenarnya loading yang kita pakai ini sudah kita sudah kita kalikan dengan matriks ortogonal ya. Nah, sehingga ketentuan-ketentuannya menjadi seperti ini ya. Sama ketentuannya masih expected dari common faktornya 0, covariance-nya juga saling ortogonal ya. Nah, rotasi itu bisa berkali-kali dilakukan oleh matriks ortogonal sampai tercapai tujuannya yaitu membuat antar faktor itu unik ya, berbeda ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai metode estimasi. Metode estimasi ini adalah untuk menghasilkan nilai loadingnya ya. Ada dua. Yaitu ada Principal Component Analysis atau PCA dan bisa menggunakan metode Maximum Likelihood Method untuk menghasilkan nilai loadingnya. Pertama, kita akan membahas dengan metode Principal Component Analysis. Ya, jadi prinsip analisis komponen utama itu kan kita menguraikan matriks varians covariance itu menjadi suatu kombinasi linear yang terdiri dari penjumlahan eigenvalue dan eigenvektornya ya. Oke. Di mana eigenvalue-nya itu kemarin kita sudah jelaskan bahwa eigenvalue-nya sudah tersusun dari eigenvalue 1 sampai eigenvalue ke P itu. Eigenvalue 1 adalah yang paling maksimal, diurutkan sampai yang paling kecil yang eigenvalue yang ke P, dan semuanya nilainya lebih besar sama dengan 0 ya, nggak mungkin negatif karena ini adalah nilai varians. Nah, diuraikan seperti ini ya. Nah, kalau kita bentuk jadi perkalian vektor seperti ini. Ini adalah vektor baris ukurannya P kali 1, dan ini adalah vektor kolom. Satu vektor kolom ya, 1 kali P. Ini ya, ini vektor baris nih, vektor kolom ya. Jadi sebanyak P kolomnya, karena ini ada titik-titiknya ya. Sehingga kalau kita lihat, rumus dari akar eigenvalue dikalikan eigenvektor itu kan sama saja dengan nilai loading. Ya, nilai loadingnya kan. Ini juga nilai loading. Sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi seperti ini. Kita kaitkan dengan analisis faktor. Matriks varians covariance P kali P ini sama dengan matriks loading dikalikan dengan loading transposnya sama dengan ditambah dengan di sini tidak ada errornya karena semua variabel dicakup sama dengan LL transpose. Ya. Kalau dengan metode principal component analysis. Jadi matriks variance covariance itu sama dengan LL transposnya, tidak ada errornya. Nah, kemudian kita mulai adaptasi ke analisis faktornya. Kalau misalkan M-nya kurang dari P, jumlah faktornya kurang dari variabel asal. Jadi kita kehilangan kontribusi dari beberapa variabel P ya. Nah, M-nya ini
ajukan sebagai jumlah common faktornya, ya. Sehingga diperoleh matriks varians covariance-nya itu akan menjadi seperti ini. Kalau ada kita mengurangi jumlah faktornya tidak sebanyak variabel asal ya. Sorry, ini ya. Jadi ada errornya. Sehingga persamaan faktornya itu menjadi sigma sama dengan L transpose plus spesifik faktor atau error. Ya, jadinya ada penjumlahan dari matriks variance covariance errornya. Ya, kalau M-nya kurang dari P. Kalau sama dengan P, 0 ya errornya. Atau error itu sama saja dengan varians variabel tersebut dikurangi dengan apa ini namanya tadi? Komunalitas. Apa tuh komunalitas? Penjumlahan nilai loading kuadrat pada variabel tersebut di seluruh faktor yang kita bentuk ya. Oke, nah ini kita sudah membahas mengenai kalau data asal kita lakukan standarisasi baku ya, yaitu dengan cara Z sama dengan X min X bar per S ya. Berarti dia mengikuti distribusi normal rata-rata 0 variansnya 1 ya. Nah, ini kalau kita melakukan transformasi data. Ingat alasannya saya sudah jelaskan di analisis komponen utama kemarin kenapa kita harus transformasi ya. Nah, ini eigenvalue-eigenvektornya terkait dengan nilai loading ya. Jadi nilai loading itu adalah perkalian dari akar eigenvektor dengan akar eigenvalue dengan eigenvektornya. Ini kalau M-nya kurang dari P, sehingga ada penjumlahan dengan matriks errornya. Ya, ini komunalitas, tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung kontribusi total varian sampel dari faktor umum pertama, itu berapa? Itu adalah sebesar nilai eigenvalue. Nah, ini kalian jangan terkecoh, ini bukan komunalitas, ini eigenvalue. Jadi yang mana nih? Jadi, tadi kan kita punya X1, X2 sampai XP, lalu ini ada F1 sampai Fm, ya. Lalu ini ada L11, lalu ada L21 ya, sampai LP1 ke sini kita punya L1M, L2M, LPM ya. Nah, tadi kalau misalkan kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, itu dapatnya adalah komunalitas ya. Tapi kalau kita kuadratkan, jumlahkan ke bawah, itu kita dapat kontribusi total varian sampel dari faktor umum pertama. Kita lambangkan dengan eigenvalue dari komponen dari faktor umum pertama. Ya. Kalau ini adalah komunitas adalah jumlah total varians yang dapat dijelaskan oleh seluruh faktor umum yang dibentuk. Kalau yang bawah ini adalah kontribusi total varian sampel yang dapat dijelaskan oleh faktor yang pertama. Ya, total ini kan kita sudah melibatkan seluruh variabel ya. Jadi kita berbicaranya kontribusi total varians yang dapat dijelaskan oleh faktor pertama gitu. Dari seluruh total varians yang kita miliki di data. Ya, jadi jangan ketukar antara komunitas dan eigenvalue. Ini adalah proporsi untuk total sampel varians pada faktor ke J ya. Sama rumusnya seperti di komponen utama, yaitu kalau kita menghitung proporsinya itu ya udah eigenvalue dari masing-masing faktor dibagi dengan total variansnya. Total variansnya itu ya sama dengan nilai trace dari matriks variance covariance-nya ya, yang sampel kalau kita berbicara mengenai sampel. Atau kalau kita sudah standardize, maka persentase total sampel variansnya itu adalah nilai eigenvalue per P ya, karena matriks variance covariance sampel untuk yang sudah distandardize itu diagonalnya satu semua, jadi total variansnya pasti sebanyak variabel P-nya ya, karena yang lainnya adalah 0. Oke.
Nah, ini contohnya untuk data preferensi dari konsumen. Ada 5 variabel yang kita amati. Ada variabel taste, kemudian harga, rasa ya, kecocokan, dan kandungan dari makanan tersebut. Ini tentang snack ya. Jadi ada 5 variabel. Diketahui bahwa nilai eigenvalue-nya 2,85. Apa arti nilai eigenvalue itu? Yaitu total varian sampel yang dapat dijelaskan oleh faktor pertama sebesar 2,85. Nah, ini matriksnya. Oh, ini sudah matriks korelasi ya. Sudah matriks korelasi. Berarti total sampel variansnya itu adalah 5 ya, sebanyak P, total varian sampelnya. Total varian sampel. Jadi saya menjelaskan ini 0 ya. Ini enggak 0 ya, ini kan ada korelasinya. Tadi saya salah, ini ada korelasinya. Kan seperti ini. Lalu eigenvalue yang kedua ini apa? Ini adalah total varian sampel yang dapat dijelaskan oleh faktor yang kedua sebesar 1,81. Sehingga dengan dua faktor ini, kumulatif persentase proporsi total varians yang dapat dijelaskan oleh kedua faktor itu adalah sebesar 93%. Ya, 0,93 nih proporsi kumulatifnya. Sudah cukup ya, dengan dua faktor aja dia sudah dapat menjelaskan total sampel variansnya 93% dan 70%-nya itu ada di 3 faktor sisanya. Nah, ini seperti ini outputnya nanti. Ya, ini estimasi faktor loadingnya. Berarti ini estimasi loadingnya kita menggunakan prinsipal komponen analisis ya. Akar eigenvalue dikalikan eigenvektornya. Ini nilainya antara variabel pertama dengan common factor yang pertama ya. 0,56. Anggaplah ini adalah hubungan, bisa kita anggap seperti hubungan ya, dia adalah nilai covariance ya. Sebenarnya semakin besar berarti semakin uh, besar ketergantungannya. Anggaplah mendekati hampir sebanding dengan korelasi ya. Jadi yang paling besar itu untuk yang common factor yang pertama itu sebenarnya adalah variabel yang keempat, variabel yang kelima, kemudian variabel yang kedua ya. Kalau kita lihat, tapi kalau kita bandingkan dengan common factor yang kedua, berarti ya untuk common factor yang kedua lebih besar yang pertama nih dibandingkan 0,56 dan 0,82, lebih besar di common factor yang kedua variabel pertama. Kemudian untuk variabel ketiga lebih besar di common factor yang kedua. Nah, berarti ini sudah dicirikan ya. Common factor itu dicirikan oleh good buy for money, harga, kemudian cocokan untuk snack, kemudian energinya juga cukup. Nah, kalian boleh beri nama apa nih faktor umum pertamanya? Kalau faktor umum yang kedua ini dari segi rasa. Berarti faktor rasa ya yang faktor umum yang kedua ini. Nah, kalian bisa memberikan nama dari kedua faktor ini berdasarkan dominasi dari variabel-variabel tersebut ya. Nah, ini sudah disusun kalau analisis faktor ini dia sudah menyusun variabelnya ya. Jadi tidak boleh ada yang sama kontribusinya ya. Nanti kalau ada yang sama kita lakukan rotasi. Nah, ini ada nilai komunalitasnya. HI kuadratnya ini adalah dari mana asalnya? Ini asalnya adalah dari 0,56 kuadrat plus 0,82 kuadrat sama dengan 0,98. Berarti apa? Total variabel taste itu dijelaskan oleh kedua faktor sebesar 0,98 ya. Yang tidak terjelaskan oleh kedua faktor tersebut adalah 0,02. Ya, itu adalah komunalitas. Sedangkan yang bawah ini total varian sampel yang dapat dijelaskan oleh faktor pertama itu adalah 2,85 ya. Atau sebesar 0,571%. Nanti ini kumulatif ya. Kumulatif berarti kalau yang ini common faktornya bisa menjelaskan berapa nih, tinggal dikurangi aja ya. 0,932 dikurangi 0,571.
berapa persen yang dijelaskan oleh ini berarti sekitar 30-an persen ya. 36% dapat dijelaskan oleh faktor yang kedua. Nah, jadi kalau kita buat persamaannya dari output ini, jadi matriks varians covariance itu sama aja dengan LL plus C ya. Ini adalah C-nya. Jangan lupa, karena kita jumlah faktornya lebih kecil dari jumlah variabelnya, otomatis kita memiliki C errornya yang tidak terjelaskan. Kita buat persamaan seperti ini boleh. Lalu ada contoh 9.3 nih tentang harga saham ya. N-nya 103, jumlah variabelnya 5, dan jumlah faktornya ini ada 2. Nah, ini kalau satu faktor, dan ini kalau 2 faktor. Coba gimana kalian bisa menginterpretasikan arti dari sini? Ini sama seperti yang atas. Nah, ini adalah selisih antara matriks variance covariance dikurangi dengan nilai loadingnya. Matriks korelasi atau matriks variance covariance-nya ya, kalau yang sudah distandardize dikurangi dengan specific error-nya seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk membandingkan nanti mana sih metode estimasi yang terbaik dengan prinsipal komponen analisis atau dengan maksimum likelihood dengan cara menghitung selisihnya ini ya. Nah, berikutnya kita masuk ke metode maksimum likelihood. Jadi, yang kita lakukan estimasi di analisis faktor ini adalah nilai loadingnya kan. Nah, nilai loadingnya dengan maksimum likelihood ini diturunkan dengan metode maksimum likelihood diperoleh seperti ini. Jadi syaratnya F dan E-nya diasumsikan berdistribusi normal ya. Nah, tapi bentuk persamaannya ya sama aja ya. Intinya L yang kita sudah dapatkan kan kita tidak menghitung manual. Nilai loadingnya sudah dihasilkan oleh komputer yang maksimum likelihood. Tetap persamaan komunalitasnya itu sama. Eigenvalue-nya juga sama. Untuk menghitung proporsinya juga sama ya. Bedanya adalah L-nya sudah hasil maksimum likelihood. Nah, ini kalau datanya distandardize tetap dibaginya dengan banyaknya variabel. Nah, ini hasil. Jadi, kalau di aplikasi kita bisa memilih dua-dua metodenya, mau maksimum likelihood atau prinsipal komponen analisis. Nah, kita bisa bandingkan salah satunya misalkan dari nilai errornya ya. Kemudian nilai total variance-nya yang dapat dijelaskan nih. Nah, menurut kalian gimana nih? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang maksimum likelihood atau mau yang pilih prinsipal komponen analisis? Ini total kumulatifnya dengan dua common factor untuk maksimum likelihood 64,7%. Dua faktor ini dapat menjelaskan total sample variance. Kalau komponen utama 76,9% dapat menjelaskan total sample variance yang lebih besar ya. Nah, kita bandingkan residual matriksnya. Ya, ini hasilnya seperti ini nih setelah dikurang-kurangkan. Ya. Ini nanti kalian bandingkan mau yang MLE sama yang PCA hasilnya seperti apa. Tadi kan nilai loading sama C-nya beda ya. Yang bagus itu adalah yang nilainya kecil. Ini katanya pendekatan MLE lebih kecil daripada analisis komponen utama. Jadi sebaiknya kita lebih baik menggunakan MLE. Walaupun tadi seolah-olah kalau dari sini lebih kecil ya. Total variance yang dapat dijelaskan oleh MLE, tapi ternyata nilai residual matriksnya lebih kecil yang dari MLE ya. Berarti kita pilih MLE. Nah, ini lebih banyak lagi nih, variabelnya ada 10. Nah, dibentuk 4 faktor. Ini adalah kumulatifnya. Coba kalian bagaimana menginterpretasikannya. Ya, silakan. Nah, ini adalah nilai matriks residualnya. Dengan prinsipal komponen analisis, ini dengan maksimum likelihood, lebih kecil maksimum likelihood, berarti kita lebih memilih maksimum likelihood. Oke, jadi kumulatif proporsi tidak menjamin bahwa lebih bagus ya ternyata ya, kalau untuk analisis faktor ini. Karena ada metode ininya, evaluasinya dengan menghitung matriks residual. Oke, mungkin itu saja ya materi untuk metode analisis faktor. Terima kasih.